Tahu gak kenapa testimoni, "Wah, e-book-nya keren," justru bisa membuat jualan produk digital kamu jadi sepi pembeli? Kok bisa? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep lagi dari objection handling yang namanya adalah specific social proof. Nah, jadi teman-teman kalau mau bikin testimonial gitu ya, atau mau gather testimonial untuk digital produk teman-teman gitu, pastikan adalah teman-teman menggunakan konsep specific social proof ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau cuman bikin testimonial kayak, "Wah, e-book-nya keren," segala macam, itu tidak akan menambah value banyak untuk produk digital teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan teknik ini yang namanya adalah specific social proof, itu bisa meningkatkan jumlah penjualan akan jadi jauh lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi apa sih yang maksud dengan teknik specific social proof ini gitu ya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Jadi buat bagi pemula, kata testimoni mungkin terdengar biasa, namun specific social proof adalah level yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar pujian manis dari pembeli, melainkan bukti nyata yang menjawab keraguan tertentu. Nah, yang pertama adalah bukan sekedar bagus. Jika testimoni biasa hanya bilang produknya oke, specific social proof akan menjelaskan tentang apanya yang oke dan apa hasil nyatanya kayak gitu ya. Jadi produknya oke, wah e-booknya bagus. Tapi kalau misalnya dengan specific social proof itu akan menjelaskan tentang wah e-booknya keren banget terutama di bagian ini gitu kan. Nah, itu orang-orang akan jadi jauh lebih concern. Wah iya ini relate banget sama gue juga pengen banget belajar tentang ini gitu kan. Nah kayak gitu. Yang pertama, yang kedua adalah penghajur keraguan. Strategi ini fokus pada poin-poin yang biasanya bikin orang takut beli, misalnya kayak takut ribet, takut gak sempat, atau takut gak berhasil gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cerita perubahan. Intinya adalah menunjukkan kondisi pembeli dari sebelum punya masalah menjadi sesudah masalah selesai berkat produk kamu kayak gitu ya. Jadi itu ya specific social proof. Jadi kita nggak perlu lagi bikinin konten gitu kan untuk bisa menjawab menjawab pertanyaannya dia gitu atau keraguannya dia. Instead kita bisa bikin menanyakan based on testimoni kita gitu ya untuk bisa menjawab pertanyaan yang dia miliki. Jadi itu akan sangat efisien kalau kita menggunakan teknik ini ya yang namanya adalah specific social proof gitu ya. Nah, ini ada beberapa tabel perbedaan bukti biasa atau testimoni biasa dengan testimoni spesifik gitu ya. Misalnya isi pesannya, "E-booknya keren banget, Kak," gitu. Terus udah selesai gitu doang. Nah, tapi kalau misalnya dengan menggunakan specific social proof kita bisa bilang kayak, "Setelah baca 2 bab gitu ya, saya baru sadar kesalahan saya selama ini di copywriting," misalnya kayak begitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada hasilnya, "Sangat membantu." Udah gitu doang ya. Apa yang membantu di bagian mana gitu kan, kayak gitu. Jadi pakai template ini saya bisa bikin konten 1 minggu cuma dalam waktu 2 jam kayak gitu ya. Nah, gitu. Habis itu yang ketiga adalah target, generasi semua orang. Spesifik, misalnya ibu rumah tangga yang sibuk atau mahasiswa dan dampaknya adalah misalnya kayak orang cuma tahu produk kamu laku, orang jadi tahu produk kamu solutif dan solutif bagi mereka gitu. Balik lagi ya, ini kita bisa bikin gitu kan konten-konten yang base-nya adalah objections handling tapi pakai specific social proof yang modelnya kayak begini gitu ya. Nah, sebelum gue lanjut, sini ada pertanyaan ya buat teman-teman ya. Jadi coba ingat-ingat apa satu alasan atau testimonial produk yang pernah kamu baca dan langsung bikin kamu mikir, "Wah, ini yang gue butuhin banget," gitu kan. Apa yang tertulis di sana sampai kamu merasa kayak saya yakin itu kayak gitu ya. Nanti kita bisa tulis di kolom komentar di bawah kayak, "Wah, gue yakin banget nih gue mau beli produk ini karena gue XYZ," gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, ini pertanyaan nanti bisa kita diskusi di kolom komentar di bawah. Kemudian berikutnya, lanjut ke materi berikutnya adalah kenapa spesifik itu penting bagi pemula. Jadi bagi kreator pemula tantangan terbesarnya adalah kredibilitas atau trust gitu ya. Jadi pada saat teman-teman berjualan produk digital pertama kali itu adalah untuk bisa produknya terjual laku banyak, teman-teman harus punya kredibilitas atau trust gitu ya yang bisa teman-teman tunjukkan untuk bisa orang percaya, "Oh ya udah deh gue mau beli produk digital ini karena ini bisa ngebantu hidup gue," misalnya gitu ya. Nah, kamu mungkin belum punya ribuan murid atau omset miliaran. Di sini spesifik social proof menjadi penyelamat kamu. Berikut adalah alasan mengapa hasil spesifik sangat krusial. Yang pertama adalah melawan kesan halu atau hype gitu ya. Klaim yang terlalu umum sering dianggap bohong atau berlebihan. Detail yang nyata membuatnya terasa lebih jujur kayak gitu ya. Jadi benar-benar spesifik itu akan sangat jujur. Jadi yang kedua adalah membangun relasi yang kuat. Audiens akan merasa, "Wah, dia paham masalah saya," dan saat melihat bukti yang sesuai dengan kondisi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bukti hasil bukan janji gitu ya. Kamu tidak lagi hanya berjanji produkmu bagus, tapi kamu menunjukkan fakta bahwa produkmu benar-benar berhasil gitu ya. Bisa menunjukkan testimoni-testimoni based on specific use case. "Oh, nih orang kakek-kakek aja umur segini bisa loh dengan menggunakan produk ini. Oh, anak muda aja yang baru anak SMP aja itu udah bisa cuan loh dari produk digital lo," atau dia udah bisa memanage keuangannya sendiri loh dari
produk digital teman-teman dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa pakai modelnya kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada tabelnya kekuatan detail dan dalam membangun kepercayaan. Yang pertama itu udah pasti menghapus keraguan, meningkatkan relevansi dan efek dominonya itu akan naik dengan signifikan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca di sini lebih detail ya untuk dampak pada calon pembelinya supaya lebih detailnya. Kemudian di sini berikutnya sebelum gua lanjut lagi ke dalam materi berikutnya, di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi tim mana kamu ya? Kira-kira tim pamer angka, posting screenshot atau saldo penjualan views jutaan, atau tim pamer proses, posting cerita gimana murid yang tadinya bingung jadi paham dan seterusnya. Menurut kamu mana yang lebih bikin audiensnya nyaman dan percaya buat beli produk digital pertamamu? Coba tulis pilihanmu di kolom komentar di bawah ya. Balik lagi nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Oke, berikutnya di sini ada testimonial biasa versus testimonial specific social proof gitu ya. Nah, tadi sebenarnya udah gue bahas di awal ya di sini ya. Jadi testimonial biasa kurang menjual, kayak bentuknya kayak gini ya. Perasaan pembeli secara umum senang puas gitu ya. Nah, ini social proof dengan spesifik itu adalah hasil angka atau perubahan nyata yang dirasakan gitu ya. Besok kesan yang muncul terasa seperti biasa basi atau sekedar sopan santun. Kalau pakai spesifik terasa seperti bukti sosial yang ditiru orang dan seterusnya. Tingkat kepercayaannya tinggi segala macam, terus juga ada dampak penjualannya juga akan orang jadi ingin mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Ini relate banget sama gue dan gue pengen banget nih beli produk ini supaya gue bisa jadi kayak gitu juga kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada contoh perbandingan kalimat biasa. Wah, kursus ini bagus banget kak. Ini tadi gue udah bahas ya. Mungkin bisa skip aja bagian ini gitu ya. Nah, balik lagi di sini pertanyaan buat teman-teman. Jadi testimoni yang baik tidak hanya memuji produknya tapi juga menceritakan titik-titik yang dialami pembeli setelah memakainya. Kira-kira kata apa yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya, kayak gitu. Habis itu berikutnya kita langsung masuk lagi ke materi berikutnya, adalah cara mendapatkan testimoni yang spesifik gitu ya. Mendapatkan testimoni yang daging itu ada seninya. Kamu tidak bisa hanya berharap pembeli memberikan ulasan lengkap secara ajaib. Sebagai kreator, kamu perlu memandu mereka dengan memberikan pertanyaan yang tepat. Yang pertama adalah kalau misalnya jangan tanya seperti ini ya. Misalnya kayak gimana produknya kak, bagus apa enggak. Nah kalau misalnya kayak gini nanyanya ya udah nanti juga oh ya bagus, wah e-booknya keren. Ya bullshit man kayak gitu. Bosen banget dengerin kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita jawabnya kayak gini, tanyakan seperti ini misalnya kayak bagian mana dari materi ini yang paling mengubah cara kerja kakak sebagai misalnya berjualan produk digital atau misalnya untuk konten segala macam, atau misalnya dari sisi keuangan kalau teman-teman jualan produk keuangan segala macam finance, itu kira-kira yang paling berubah atau melakukan transformasi itu kira-kira yang mana? Teman-teman bisa jawab sendiri di sana gitu ya. Nanti dia akan lebih terstruktur jawabnya. Yang kedua adalah ada review buat saya nggak atau ada feedback nggak? Nah kalau kayak gini biasanya yang paling umum tuh kayak gini. Nggak ada, produknya udah oke. Biasanya jawabannya kayak gitu kan. Nah kita bisa nanya instead of nanyanya kayak gini, kita bisa nanya kayak gini. Hasil nyata apa yang kakak rasakan setelah 7 hari mencoba template ini gitu ya, atau produk ini segala macam. Nanti dia bisa jawab secara detail. Oh gue kayak gini bla 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 kayak gitu ya. Jadi di guide ya, pertanyaannya di guide, bukan sekedar nanya yang kayak begini-gini. Puas gak sama e-booknya? Berapa bintang yang harus dikasih segala macam? Nah, males banget kalau misalnya kayak gitu ya. Nah ini kita bisa jawab dengan jawaban kayak gini ya. Bisa bertanya dengan pertanyaan kayak gini. Dulu kendala terbesarnya apa dan sekarang gimana perubahannya setelah baca ebook saya segala macam kayak gitu ya. Nah ini tips praktis meminta testimoni. Gunakan template, jangan biarkan pembeli bingung gitu ya. Tulis apa gitu. Berikan 2-3 pertanyaan panduan seperti tabel di atas agar mereka tinggal mengisi jawabannya aja kayak gitu ya. Nih ya, tadi kan ada tabel-tabelnya segala macam. Waktu adalah kunci. Jangan minta ulasan tepat setelah mereka membayar. Beri waktu misalnya 3-7 hari agar mereka benar-benar sempat merasakan manfaat dari produknya. Berikan apresiasi juga. Kamu bisa memberikan hadiah kecil seperti voucher diskon atau bonus modul tambahan yang bagi mereka yang mau memberikan ulasan jujur dan detail gitu ya. Atau mungkin bisa juga memberikan garansi. Oh kalau misalnya lu kasih inian segala macam kayak gitu, lu bisa gua kasih garansi produknya lu nggak usah bayar gitu, nanti bisa dapetin refund atau top up lagi kayak gitu kan kalau lu kasih testimoni yang bagus kayak gitu. Yang keempat misalnya minta izin, selalu minta izin sebelum memposting screenshot chat pembeli untuk menjaga privasi dan membangun etika yang baik kayak gitu ya. Izin dulu kalau misalnya mau posting screenshot segala macam atau mau di videonya mau diposting segala macam, itu izin biar nggak asal-asalan kita ininya. Habis itu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi jujur nih, saya pernah salah kirim formulir pertanyaan ke pembeli minggu lalu dan malah dicuekin karena kepanjangan. Menurut kamu mending saya kasih bonus dulu baru minta review atau minta review dulu baru kasih bonus ya?
bantu saya pilih dong, dan kita balik lagi bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Ya, kira-kira yang tepat nih yang mana kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada ide konten berbasis spesifik social proof gitu ya. Nah, misalnya ya di sini jangan hanya memposting screenshot chat di story IG, di story lalu menghilang. Kamu bisa mengolahnya menjadi berbagai format konten agar audiens tidak bosan dan pesan solusinya tersampaikan dengan kuat. Berikut adalah beberapa ide format konten yang bisa kamu coba. Misalnya gitu kan, format kontennya carousel before and after. Cara eksekusinya adalah masalah pembelinya apa, lalu kemudian kan chat mereka setelah bingung, saat bingung gitu. Habis itu slide ketiganya hasil nyata setelah pakai produk kamu. Balik lagi ya, nggak harus gitu ya testimonial gitu kan yang udah punya segala macam. Kita bisa juga kasih freebie ke orang lain. Gue udah produk kayak gini nih, cobain dong. Habis itu nanti dari situ kita gather testimonialnya, start dari situ juga bisa gitu ya. Atau kita bisa juga testimonial based on ya experience kita sendiri, itu juga bisa ya kalau teman-teman belum punya experience yang banyak gitu. Habis itu tujuan utamanya adalah menunjukkan transformasi nyata yang dialami oleh pembeli. Oh, si A udah bisa mencapai segini dengan cara begini-begini dan seterusnya gitu ya. Itu ini. Habis itu berikutnya di sini ada video reactions bedah hasil gitu. Ini juga biasanya yang sering dilakukan sama kreator-kreator lain gitu ya, yang berjualan produk digital, itu biasanya ngebedah hasilnya. Oh, lu udah pakai template finansial kayak begini, terus hasilnya dari penjualan finansial lu seperti apa dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, rekam layar atau video dirimu menjelaskan detail hasil yang didapatkan pembeli, atau misalnya bisa juga melakukan podcast dengan pembeli gitu ya. Nah, ini membangun otoritas dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli pada hasil nyata. Nah, habis itu story Q&A gitu ya, question and answer, repost testimonial pembeli, lalu tambahkan teks penjelasan tambahan tentang fitur mana yang bisa membantu mereka menjawab keraguan orang lain secara halus melalui pengalaman pembeli lama. Ya, postingan studi kasus. Tulis caption panjang yang menceritakan perjalanan satu pembeli spesifik dari awal sampai sukses gitu ya. Ini juga use case study gitu ya, membangun hubungan emosional yang mendalam dengan audiens gitu ya. Nah, itu sih. Jadi ini adalah beberapa ide konten yang bisa kita gunakan untuk bisa merubah ya objections yang ada itu dengan menggunakan specific social proof tadi, itu kemudian bisa jadi konten dan kemudian orang makin trust levelnya makin tinggi sama kita. Kemudian jadi kalau misalnya mau jualan produk digital jadi lebih mudah gitu berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman, jangan cuma disimpan, coba ambil satu testimoni paling keren yang kamu punya lalu buatkan satu desain story sederhana hari ini juga gitu ya. Tag saya kalau kamu sudah posting ya. Jadi nanti kita bisa saling belajar segala macam untuk bisa, oh teman-teman kira-kira testimoninya seperti apa gitu ya. Nanti kalau misalnya ini nanti kita bisa saling diskusi di sana gitu ya. Atau teman-teman kalau udah posting nanti bisa linknya bisa di komentar, di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa review bareng di sana gitu ya. Jadi itu adalah salah satu strategi lagi ya buat teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngumpulin testimonial gitu ya. Jadi jangan cuman bilang kayak wah ebook, jangan cuman bikin customer bilang gitu kayak wah ebooknya keren banget udah selesai kayak gitu, jangan. Tapi kita hasil output yang udah diberikan sama customer itu adalah sesuatu hal yang penting banget gitu ya. Oh, bagian mana yang spesifik, kemudian itu bisa dijadikan sebuah spesifik social proof yang kemudian bisa dibalikin lagi, diputar lagi untuk meningkatkan conversion ratio dari produk digital teman-teman, sehingga ya bisa jadi jauh lebih laku kayak gitu sih. Ini adalah salah satu teknik lain namanya adalah specific social proof gitu ya. Ya, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus di situ ada website gue juga di akunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lulusan ya. Terus menonton. Oke, bye.